Di-record dulu. Gak apa-apa, ntar natural aja, sedapatnya aja ntar. Oke guys, jadi Aduh, sebelumnya lu yang pimpin, gue yang ngasih aturan. Oke, yang pertama, terima kasih untuk kesediaan teman-teman semua. Jadi malam hari ini kita mau bikin satu konten lah. kita pakai 5W 1H. Jadi Oke. pilih aja kalian mau pilih what, where, why, who, atau when, atau how. Oke, aku mulai dari Erlina. Pilih apa? Oke, apa itu persekutuan? Persekutuan adalah menyanyi dan berdoa, sebuah komunitas yang memiliki banyak orang di dalamnya dan ada pembahasan penting di dalamnya. Oke, bagaimana caranya kamu membangun hubungan dengan Tuhan? Berdoa ya pastinya ya, karena kan salah satu komunikasi kita sebagai umat Kristen dengan Tuhan itu sendiri dengan cara berdoa. Siapa orang yang kamu temui jika ada hal yang kamu nggak paham atau kamu mungkin punya masalah? Kalau pertama pasti ke Tuhan, kedua ke sahabat bestie, yang ketiga baru ke orang tua. Ke cowok? Enggak ya. Mengapa penting bersekutu? Oh, penting bersekutu ya, kita bisa bersekutu itu bisa saling melengkapi dan juga bisa secara iman kita bisa bertumbuh. Pada saat aku biasanya kalau misalnya aku lagi capek atau aku lagi sedih, ya udah aku berdoa sama Tuhan supaya masalahnya cepat selesai. Mengapa penting bersekutu menurut kamu? Untuk memperkuat iman sama menjaga relasi dengan Tuhan. Halo semua, selamat datang di Yogfest 3.0 Solid Bertumbuh Beriman. Kita akan bersama-sama merayakan HUT PKMB Kalvari yang ke-67 tahun. Selain itu, kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Andri. Dan ada yang spesial, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Sinta Rosari dan juga Marsha Manopo. Walaupun dari rumah masing-masing, aku mau mengajak teman-teman semua untuk yuk, jangan cuma sekedar menjadi penikmat, tapi bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan dengan memberikan sikap hati yang tepat untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Selamat beribadah, God bless you! Shalom saudaraku, kita mau bersyukur karena kita punya Yesus. Dia adalah Allah yang berkasa dalam kehidupan kita, amin. Kita mau satukan suara kita sama-sama, kita katakan.
Tuhanlah yang besar, yang ajaib dan layak kita puji. Bersama saudaraku, kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan, menceritakan segala keajaibannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, masanya dahsyat menghancurkan musuh. Kau yang besar, dahsyat, layak kami puji Tuhan. Mari sama-sama ceritakanlah kemuliaan-Nya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, masanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, masanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, masanya dahsyat menghancurkan musuh. Masa berdahsyat Tuhan, menghancurkan musuh. Kau yang dahsyat, masanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Sebab hanya Engkaulah sumber kenyamanan bagi jiwa. Amin.
Mari kita datang kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang besar, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak menerima segala hormat. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian bahwa tiada Allah yang seperti Engkau. Mari sama-sama katakan, You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. We lift our hands in worship and we bless your holy name. For you are great.
dalam pelayanan anniversary-nya Youth of Calvary. Yang ke-67. Wow, luar biasa ya. Percaya bahwa pelayanannya makin dahsyat lagi dan akan lahir pemimpin-pemimpin muda yang luar biasa yang berdampak buat generasi saat ini. Dan menciptakan generasi-generasi yang takut akan Tuhan lebih lagi. Amin. Selamat ulang tahun, terima kasih sudah mewarnai Indonesia selama 67 tahun menjadi berkat dan dampak buat Indonesia. 67 tahun, congratulations, God bless you all. Nah, Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak
Halo Youth of Calvary dimanapun berada hari ini, sukacita karena bisa sama-sama memuji Tuhan di Yoke Fest 3.0 2021. Selamat ulang tahun buat Persekutuan Kaum Muda Baptis Calvary yang ke-67 di bulan ini, di bulan Oktober. Biarlah semangat sukacita, semangat solid, semangat bertumbuh beriman ya, yang menjadi slogan kita akhir-akhir ini, solid bertumbuh beriman, itu menjadi bagian di hati anak-anak muda sehingga kita boleh sama-sama semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus dan menjadi pribadi-pribadi anak-anak muda yang luar biasa. Itu doa saya dan harapan saya buat kita semuanya yang hari ini bergabung di Yoke Fest 3.0. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa biar Tuhan saja yang memimpin kita sama-sama di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Kesempatan yang indah kami boleh ada bersama-sama dengan teman-teman kami, walaupun di tempat kami masing-masing, di keberadaan kami masing-masing. Namun biarlah sukacita dan semangat kami memuji Tuhan di Yoke Fest 3.0 hari ini adalah satu bagian yang boleh Tuhan satukan bersama dengan keberadaan kami masing-masing. Walaupun di tempat yang berbeda, tapi satu hati kami untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan hari ini juga kami mau mendengar firman-Mu. Hamba berdoa biar Tuhan yang berbicara buat kami masing-masing boleh kebenaran firman yang akan disampaikan di saat ini. Sukacita daripada Tuhan menyertai kami, pimpinan Tuhan daripada Tuhan menyertai kami saat kami mendengar firman Tuhan. Dan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus yang mampukan kami semuanya untuk mengerti, memahami, bahkan nantinya menghidupi kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengar firman-Mu dan hamba-Mu pribadi siap untuk menyampaikannya melalui pertolongan kuat kuasa daripada Allah saja. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Hari ini pesan firman Tuhan buat kita. Kita buka sama-sama Alkitab terdapat di Roma 12. Roma 12 ayatnya yang keempat dan kelima. 2 ayat saja. Ya, kita buka sama-sama Alkitab kita atau dengan handphonenya atau sama-sama hari ini kita baca di Roma 12 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga ya. Saya rindu kita sama-sama bersuara membaca bagian firman Tuhan ini. 2, 3. Roma 12 ayat 4 sampai dengan 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita baca lagi bagian ini secara lebih perlahan. 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian firman Tuhan hari ini. Di pasal 12 ayat yang keempat kitab Roma ini ada satu kalimat awal yang mengatakan menjadi tema kita di hari ini, bagaimana Yoke Fest 3.0 solid bertumbuh beriman adalah berbicara tentang satu keberadaan sama-sama di dalam satu komunitas untuk mengenal Dia. Dikatakan gini di kalimat yang pertama, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Sebab sama seperti. Kalau kita lihat bagian ini, kita mencari tahu sebab itu berarti ada alasan. Biasanya sebab itu akibat. Ada pernyataan sebab berarti karena apa? Ada alasannya sehingga di sini firman Tuhan, Paulus yang menyatat buat kita, menuliskan buat kita, menyatakan sama seperti satu tubuh, kita punya banyak anggota. Kenapa Tuhan izinkan kita disatukan, atau kenapa Tuhan izinkan kita dianggap sebagai satu tubuh, dan di satu tubuh itu punya banyak anggota? Kenapa itu harus terjadi? Kenapa nggak samain aja semua gitu ya? Tetapi kenapa Tuhan memberikan pernyataan ini melalui Paulus untuk dikatakan pada satu tubuh kita punya banyak anggota. Sebab kenapa? Sebab kalau kita mundur di ayat yang ketiga, dikatakan demikian, kuasailah dirimu menurut ukuran iman
yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Oke, kuasailah dirimu menurut ukuran iman. Perhatikan bagian-bagian ini, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ada ukuran iman, Allah yang mengaruniakan buat kita masing-masing individu. Satu-satu. Artinya apa? Di sini di ayat yang ketiga Roma 12 sebagai pengantar sebelum masuk ayat yang keempat dikatakan, kuasailah dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ada frasa atau kata yang disampaikan di sana, yaitu iman masing-masing dikaruniakan Allah masing-masing. Ini prosesnya. Ya, sebelum kita masuk melihat bagaimana keberagaman itu Tuhan izinkan ada, di sini prosesnya beda. Proses kita menguasai diri, beda proses kita mengenal Tuhan, beda proses kita menjalin hubungan dengan Dia, tetapi punya satu tujuan, ayat yang keempat, yaitu menjadi satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Di titik ini kita menemukan, teman-teman semua, keberagaman itu, perbedaan itu unik. Tuhan yang izinkan. Saya ada di Calvary berarti lebih kurang berapa ya? Saya lupa, 8 atau 9 tahun. Pertama saya menginjakan kaki di Calvary sekitar tahun 2011 atau 2012, saya lupa. Saya merasa diri saya berbeda. Berbeda kenapa? Karena saya dari kampung. Untuk menginjak kaki di kota, bergaul bersama-sama dengan kaum muda waktu itu, sekitar tahun 12, mungkin teman-teman ada yang ingat yang masih sama-sama waktu itu, saya merasa orang asing. Berbeda. Gak bisa nih sama-sama untuk melayani, gak bisa sama-sama untuk kenal Tuhan, gak bisa sama-sama untuk bertumbuh. Tetapi ternyata Tuhan izinkan keberagaman itu untuk kita melihat tubuh Kristus yang lain sebagai pribadi-pribadi yang unik. Dan ketika melihat satu tujuan bersama untuk mengenal Dia, satu tujuan bersama untuk memuji memuliakan Dia, bahkan satu tujuan bersama untuk melayani Dia, itu semua bukan alasan. Karena apa? Karena kita dikaruniakan Allah ukuran iman untuk kita menguasai diri, untuk kita masing-masing melakukannya. Sehingga masuk di ayat yang keempat tadi, sebab sama seperti satu tubuh kita punya banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Disinilah keberagaman yang Tuhan ciptakan buat kita. Youth of Calvary ada dengan segala hal yang ada di dalamnya. Saya katakan gereja ini sangat-sangat luar biasa dan unik. Sangat-sangat diberikan Tuhan itu kepercayaan yang istimewa. Karena apa ya, saya katakan kita tuh nggak sama, berbeda, sangat-sangat berbeda. Kita lihat aja teman-teman kita di youth dengan segala keberadaannya bukan cuma orang Jakarta. Kita punya teman-teman youth yang ada dari Manado, dari Pontianak, dari Medan, dari Nias, bahkan ada yang dari Papua, dari mana lagi? Jawa sana. Digabungkan menjadi satu keberadaan di Youth of Calvary. Itu kekayaan yang luar biasa. Itu kepercayaan yang Tuhan berikan sangat-sangat luar biasa. Nah sekarang gimana untuk bisa membangun suasana yang ada di Youth of Calvary ini, di momen ulang tahun ini, kita melihat bisa nggak sih kita sama-sama memakai Youth of Calvary dalam artian menggunakan Youth of Calvary sebagai sarana kita mengenal Dia dengan membawa situasi-situasi serasa, saya katakan apa ya, serasa memang nggak ada perbedaan sama sekali. Perbedaannya ada, tapi kita tidak merasakan itu sebagai satu halangan. Sebab di ayat 4 sampai dengan 5 ini saya membaginya menjadi 4 bagian. Bagaimana kita bisa menjadikan Youth of Calvary menjadi tempat seperti di rumah kita. Maksudnya apa sih seperti di rumah? Suasana rumah. Ya kalau teman-teman yang perantauan di Jakarta ini tahu betul gitu gimana rasanya pengen pulang kampung, pengen tinggal ketemu orang tua misalnya, atau merasakan suasana di desa, di kampung sana. Karena homey banget deh, suasana rumah banget. Tema hari ini pun di Yokfest 3.0 Solid Bertumbuh Beriman, kita mengusung suasana homey. Suasana ini berbicara tentang keberadaan rasa nyaman, keberadaan merasa tempat kita, sehingga nggak ada paksaan. Emang ya ini tempatnya gitu loh untuk kita sama-sama kenal Tuhan. Nah di kata homey ini terdapat 5 huruf di sana, yaitu H, O, M, E, dan Y. Homey, di terjemahan bahasa Indonesia berbicara tentang suasana itu.
Nah, saya membaginya menjadi 4 poin sederhana buat kita hari ini, pesan firman Tuhan. Bagaimana Youth of Calvary bisa menjadi satu wadah untuk kita saling solid, untuk kita saling bertumbuh, dan kita beriman bersama-sama. Gimana itu bisa tercipta dengan segala keberadaan yang ada? Roma 12 ayat 4 dan 5 tadi memberikan gambarannya buat kita untuk kita homey. Jadikan Youth of Calvary itu homey suasananya, tempat kita. Yang pertama, H. Saya menerjemahkan H ini ke bahasa Indonesia. Dari H saya ambil satu kata hargai. Ya, hargai. Kenapa harus hargai? Sebab sama seperti satu tubuh kita punya banyak anggota. Hargai anggota tubuh yang lainnya. Hargai itu berbicara tentang value, nilai. Menghargai berarti kita sedang memberi nilai kepada orang lain yang adalah anggota itu. Maksudnya apa? Bukan memberi nilai, kamu dapat nilai 100, kamu dapat nilai 80 kayak ulangan di sekolah, bukan. Tetapi menghargai keberadaan dia, ya, anggota tubuh itu dengan penghargaan yang memang selayaknya kita berikan. Maksudnya apa? Maksudnya di sini berbicara tentang kita melihat Youth of Calvary dengan keberagaman yang ada dan teman-teman yang ada. Bagaimana respon kita untuk kita bisa menghargai mereka? Bukan melihat mereka dari setiap, kita katakan misalnya perbedaannya, atau dengan setiap situasinya yang berbeda, latar belakangnya berbeda, sosial budayanya berbeda, tidak. Tetapi berbicara tentang menghargai, memberikan nilai kepada orang lain. Sederhananya gini teman-teman semua, kapan terakhir kita memberikan penghargaan kepada saudara-saudara kita? Kapan terakhir kita memberikan penghargaan kepada teman kita? Hanya mengucapkan, wow, karyamu luar biasa, pelayananmu luar biasa, kamu hebat, kamu pintar. Atau berbicara tentang kamu di bagian ini adalah bagian yang kamu lakukan dan itu sangat-sangat luar biasa. Penghargaan itu dimulai dengan satu sikap, tindakan, perkataan yang keluar untuk kita memberikan satu nilai kepada orang lain. Siapapun akan menemukan nilai hidupnya ketika dia menerima penghargaan dari orang lain. Sekali lagi, siapapun akan menemukan nilai hidupnya ketika dia menerima penghargaan dari orang lain. Jangan jadikan diri kita, keberadaan kita di komunitas ini menjadi satu bagian orang lain tidak merasa dihargai. Tetapi ayo kita latih sama-sama dengan keberadaan kita, hargai mereka. Ketika kita menghargai sesama anggota tubuh Kristus, ketika kita menghargai teman-teman kita itu akan menemukan nilai hidupnya. Wow, ya, bangga nggak sih kita lihat teman kita bertumbuh? Bangga nggak sih kita lihat teman kita semakin kenal Tuhan, semakin luar biasa dalam kehidupannya? Saya pribadi sangat-sangat bangga. Oleh karena itu, ayo mulailah hargai teman-teman kita. Yang kedua, H, berarti homey. Huruf keduanya itu O. O. Saya di bagian O ini melihat bahwa di bagian ayat yang keempat, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Artinya perlu ada yang mengatur. O saya ambil dengan kata organize, atur, mengatur. Mau nggak mau, anggota tubuh Kristus harus ada yang ngatur. Dan kita mau nggak mau juga harus mau diatur. Siapa yang mengatur kita? Ya yang punya tubuh itu. Kalau di firman Tuhan, Yesus Kristus yang adalah kepala. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, dengan setiap keberadaan kita yang beragam, harus ada pribadi yang ngatur. Dan yang ngatur itu, organize itu, pengaturan itu datangnya dari Yesus Kristus buat kita. Artinya apa sih? Gimana sih kita menemukannya? Nah, kita balik ke komunitas youth yang ada. Setiap keberadaan kita yang ada. Kita mau gak sih jadi pribadi-pribadi yang mau diatur? Diatur sama siapa? Ya sama siapa? Kalau di gereja sama siapa diaturnya? Mau gak kita diatur sama pemimpin kita? Yang Tuhan percayakan untuk ngatur kita. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, anggota tubuh Kristus itu, bagian tubuh tuh banyak. Kalau masing-masing jalan sesuai dengan keperluannya masing-masing, tanpa ada yang mengatur, sangat sulit keharmonisan itu terjadi. Tadi kita bernyanyi sama-sama dengan luar biasanya,
Ya saya ada di situ juga untuk bernyanyi. Ada yang bermain musik di sana, main keyboard, main drum, main bass, main gitar. Yang memuji Tuhan juga ada berapa tadi, 5-6 orang. Kita mau diatur oleh siapa? Oleh leader. Yaitu oleh pemimpin yang dipercaya untuk mengatur puji-pujian dan musik. Mau nggak mau kita harus ngikutin. Supaya apa? Supaya ada hasil terbaik, hasil yang maksimal untuk Yogfest 3.0. Balik ke anggota tubuh Kristus dan secara spesifik kita di youth, kita mau nggak mau harus mau diatur. Organize, pengaturan itu harus terjadi. Supaya apa? Ayo. Supaya kita menemukan nilai-nilai hidup kita masing-masing dengan keberadaan kita masing-masing, keunikan kita masing-masing. Dan kita menemukan itu dan tahu porsi mana atau kita katakan bagian mana seorang Andri ada di komunitas ini untuk melakukan apa. Teman-teman semua ada untuk melakukan apa. Di keluarga apa sih peran saya sebagai seorang anak? Harus tahu. Supaya ngaturnya enak dan tahu posisinya. Di gereja saya bagiannya apa sih? Harus tahu juga. Dan ada pribadi-pribadi yang Tuhan pakai untuk menolong kita menemukan itu. Siapa itu? Pribadi-pribadi yang ada di gereja, tentunya pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan. Intinya buat kita di sini, balik di bagian ayat tadi, sulit untuk kita dikatakan anggota tubuh Kristus kalau kita tidak pernah, yang pertama tadi, menghargai anggota tubuh Kristus yang lain, dan yang kedua, kalau kita tidak pernah mau diatur. Ayo rendahkan diri kita, rendahkan hati kita untuk kita mau diatur dan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Homi M berbicara tentang mengasihi. Ayat yang kelima. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Bisa nggak kita mengasihi anggota tubuh Kristus yang lainnya? Tanpa melihat tadi. Ya bahasa sekarang tuh ya, beda lu sama gua. Nggak bisa kita sama-sama, nggak. Hari ini kita sedang berbicara tentang mengasihi. Suasana Homi akan terjadi kalau kita saling menghargai, organize, mau diatur, dan kita mengasihi. Sederhana, maksudnya apa? Saya punya real story yang pernah sampai ke telinga saya gitu ya, dengan seorang anak muda yang pernah share ke saya pengalaman hidupnya bagaimana di usia muda dia merasa hancur. Di usia muda dia merasa hancur karena dia menemukan fakta hari-hari yang dia hadapi itu tidak sesuai dengan harapannya dia. Kehancuran terjadi bukan karena faktor di luar, tapi faktor di dalam, yaitu dari rumahnya. Ya, anak muda ini share ke saya dan mengatakan, saya merasa nggak nyaman di rumah. Suasana rumah ini seperti bukan rumah. Saya lebih nyaman tinggal di luar, kata anak muda ini. Share ke saya, kenapa? Karena di rumah saya nggak merasa dihargai. Karena di rumah saya nggak bisa leluasa, banyak aturan, banyak hal-hal, dia lebih nyaman di luar. Sehingga pada usia muda dia memutuskan diri untuk minggat dari rumah. Dia memutuskan diri untuk minggat dari rumah karena dia merasa dihargai lebih enak di luar. Lalu suatu ketika ibunya datang. Ibunya datang nyari dia karena dia udah sekitar berapa bulan kabur dari rumah. Ibunya datang menemukan dia di tempat pangkalannya dia dan menemukan anak muda ini, lalu mengajak anak muda ini bilang, dan ada satu kata yang disampaikan oleh mamahnya. Mamanya bilang begini, aku mengasihi engkau. Dan seketika anak muda itu terharu karena selama ini dia merasa tidak pernah dikasihi di rumah. Ketika dia harus pergi keluar untuk dia mencari hidupnya di luar, meninggalkan rumahnya. Tapi justru mamahnya datang, ibunya datang dengan berkata, aku mengasihi engkau. Dan anak ini mengalami pemulihan, mau pulang ke rumahnya karena ada satu kata di sana, kasih. Mengasihi. Teman-teman semua, kasih itu kekuatannya luar biasa. Mengasihi itu dampaknya luar biasa. Saya harus katakan itu. Banyak orang yang diubahkan hidupnya ketika menyadari kasih itu ada kekuatan dari Allah. Sekali lagi, banyak orang yang diubahkan hidupnya ketika menyadari dan menghidupi kasih itu adalah kekuatan daripada Allah. Saat kita melakukan kasih, kita sedang mentransfer kekuatan ilahi untuk orang lain yang kita kasihi. Sekali lagi, saat kita mempraktekkan kasih, hidup mengasihi, kita sedang mentransfer kekuatan ilahi untuk orang lain yang kita kasihi. Artinya bukan cuma I love you dengan perbuatan mengasihi, tapi ada kekuatan daripada Allah sendiri
untuk diberikan kepada pribadi yang kita kasihi. Sungguh-sungguh luar biasa kalau itu terjadi di Youth of Calvary. Kalau kita saling mengasihi, melihat mereka dengan membawa kuasa daripada Allah, yang merasakan suasana itu daripada Allah dengan kasih yang emang daripada Tuhan untuk kita bagikan, saya yakin, sangat-sangat yakin bahwa Youth of Calvary akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin luar biasa. Sehingga solid bertumbuh beriman, bukan hanya slogan, tetapi memang menjadi kualitas hidup dari anak-anak muda Gereja Baptis Indonesia Calvary. Di ulang tahun ini, ayo kita sama-sama lihat, sudahkah kita menghargai, sudahkah kita mau diatur, organize, dan sudahkah kita mengasihi. Sehingga yang terakhir, bagaimana suasana homey itu bisa terjadi dan Youth of Calvary menjadi komunitas yang luar biasa. Terakhir, ini katanya sebenarnya dua ya, hurufnya dua, yaitu E dan Y ya. Dari kata homey itu kan ada H-O-M, E dan Y. Ujungan I-nya. Saya gabungkan itu menjadi E dan Y-nya terakhir, kata yang keempat atau huruf yang keempat dan kelima digabung menjadi eyes to eyes. Ya, mata ke mata. Maksudnya apa? Di bagian terakhir ayat ini dikatakan, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Eyes to eye, saya membawanya ke istilah atau ke tindakan melihat. Ya, kalau kita mata ke mata berarti kita sedang melihat dan terjadi respon saling melihat. Dan itulah kalau kita lihat di ayat yang kelima tadi, kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Ketika kita melihat seorang terhadap yang lain, bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita? Bapa di surga ya teman-teman semua, kasihnya sangat luar biasa buat kita. Dia menghargai kita, dia mengatur kita, dia mengasihi kita, dan dia melihat setiap keberadaan kita. Jadi suasana homey itu ada, saya coba tarik dari kasihnya Kristus Yesus buat kita, itu nggak main-main gitu ya. Itu sangat-sangat nggak main-main. Karena begitu luar biasanya Allah buat kita. Siapa sih saya? Ya, teman-teman, siapa sih diri teman-teman? Sehingga Allah memberikan predikat sebagai anak-anaknya. Dihargai. Ya, dihargai. Dan kita juga mau jadi pribadi yang mau diatur. Kalau kita nggak mau diatur sama Tuhan, hidup kita semau-maunya mau jadi apa? Kasih juga menjadi tindakan yang luar biasa. Dan yang terakhir, melihat. Sampai saat ini Allah melihat dan memperhatikan hidup kita. Terakhir, buat kita teman-teman semua, Youth of Calvary ada menjadi bagian dari proses mengubah keberagaman yang ada menuju persatuan. Persatuan apa? Seperti doa Yesus Kristus di Yohanes 17. Jadikan mereka satu. Yaitu siapa? Anggota tubuh Kristus. Orang-orang percaya. Dan saya percaya, yakin di ulang tahun yang ke-67 ini, Youth of Calvary akan semakin solid, bertumbuh beriman. Dan suasana homey itu akan kita bawa dalam kehidupan kita masing-masing. Homey, hargai, saling menghargailah kita. Organize, atur, mau diaturlah kita. Mengasihi, ayo kita hidup saling mengasihi. Dan eye to eye, artinya melihat. Ayo lihat sesama anggota tubuh Kristus. Dan saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengenal Kristus Yesus. Apa tujuan hidup kita kalau tidak semakin mengenal Yesus Kristus? Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur bersama hari ini dari firman yang boleh Engkau sampaikan buat kami dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 4 dan ke-5. Bagaimana kami melihat bagaimana Tuhan melalui Paulus menyampaikan begitu luar biasanya anggota tubuh Kristus yang Tuhan ciptakan. Dan hari ini biarlah kami berikan juga oleh Tuhan kesadaran penuh bagaimana kami ada menjadi bagian di Youth of Calvary ini adalah daripada Tuhan. Dan biarlah kami juga menjadi bagian untuk kami saling mengenal satu dengan yang lain, menyampaikan kasih Kristus satu dengan yang lain, untuk kami juga saling menghargai, saling melihat dan mau diatur satu dengan yang lain. Tiada yang lain Tuhan tujuan kami selain kami semakin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Dan kami juga semakin hidup penuh dengan kasih satu dengan yang lain. Dan saat ini Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman di hari ini benar-benar menjadi satu peringatan yang luar biasa buat kami
untuk kami hidup menjadi anak muda yang penuh dengan sukacita dan semangat di dalam Engkau saja. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Wow, lihat nih kita udah warna-warni di sini. Udah tahu ya kita mau ngapain sekarang karena kurang afdol kalau di Yogfest kali ini kita nggak tiup lilin. Happy birthday bareng-bareng ya, bener ya. Oke, kita bersyukur kita berulang tahun PKMB, ulang tahun yang ke 67, gila kita udah tua ya. Udah bukan PKMB ya kayaknya ya. Enggak, masih muda. PKMB-nya udah banyak generasinya. Oke deh, kita mau nyanyi sama-sama Happy Birthday sama tiup lilin sama-sama. Yuk semuanya berdiri yuk. Saya mengundang Pendeta Gin Sumanti dan Pendeta Refli Sumanti. Mari bergabung bersama kami Pak di tengah. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Mantap. Happy birthday to us. To us. Nah, karena kita nggak bisa tiup lilin ya pakai masker, tepuk lilin aja kali ya. Biar mati ya. Pak, boleh ini Pak di sini. Sama-sama ya. On 3. 1, 2, 3. Wow. Yeay. Mantap. Kita sama-sama bersyukur buat PKMB. Saya minta kesediaan Pendeta Refli Sumanti boleh memimpin doa untuk PKMB sekaligus menutup acara kita dengan doa. Silakan Pak Pendeta. Baik, kita bersyukur untuk Youth of Calvary sudah memasuki umur pelayanan yang ke-67. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya, karena kasih setiamu dan berkat-Mu, urapan-Mu bagi kaum muda remaja Youth of Calvary, sehingga umur pelayanan yang memasuki ke-67 tahun. Semua karena anugerah-Mu. Kau terus berkati kaum muda remaja di dalam komitmen pelayanan mereka supaya terus bertumbuh solid di dalam panggilan iman mereka. Menjadi generasi yang akan memajukan gereja ini. Segala kegiatan, program, biarlah Tuhan yang akan berkarya di dalamnya. Terima kasih Tuhan, hari-hari di dalam kegiatan Youth of Calvary, supaya terus menumbuhkan iman mereka, semangat pelayanan, semangat persekutuan mereka. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur mempersembahkan setiap pujian kami, penyembahan kami, dan ucapan syukur kami. Kami mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan ibadah ulang tahun ini. Di dalam nama dan kuasa janji Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih semua yang udah join, bahkan ngikutin persekutuan PKMB kita sepanjang tahun ini. See you on the next Yogfest. Yogfest 3.0, solid bertumbuh beriman. Woo!
Yeay.